Nama Kento Momota pernah berdiri kokoh di puncak bulu tangkis dunia. Ia dikenal sebagai pemain dengan pertahanan rapat, stamina luar biasa, dan kesabaran yang melelahkan lawan dalam rally panjang. Tahun 2019 menjadi musim emasnya, ketika ia mendominasi berbagai turnamen besar dan menutup tahun sebagai salah satu pemain paling konsisten dalam sejarah modern. Banyak yang percaya masa kejayaannya masih panjang. Namun, hidup terkadang berubah, bukan karena kekalahan di lapangan, melainkan karena satu kejadian tak terduga di luar kendali manusia. Awal 2020 menjadi titik balik yang mengubah arah karir dan kehidupannya untuk selamanya. Insiden itu terjadi hanya beberapa jam setelah ia menjuarai turnamen besar di Malaysia. Mobil yang membawanya ke bandara mengalami kecelakaan fatal yang merenggut nyawa sang sopir. Momota selamat, tetapi mengalami cedera serius pada bagian wajah, termasuk retak pada rongga mata yang berdampak pada penglihatannya. Bagi atlet bulu tangkis, penglihatan adalah segalanya. Itu adalah fondasi membaca arah shuttlecock dan menentukan timing pukulan. Dalam sekejap, pemain nomor satu dunia berubah menjadi seseorang yang harus berjuang untuk melihat dengan normal kembali. Dunia yang sebelumnya ia kuasai mendadak terasa asing. Masa pemulihan berjalan lambat dan penuh ketidakpastian. Ia harus menjalani operasi dan rehabilitasi intensif untuk mengembalikan fungsi penglihatannya. Lebih dari sekedar pemulihan fisik, ia juga bergulat dengan trauma dan tekanan mental yang tidak terlihat publik. Seorang juara dunia yang terbiasa berdiri di podium, kini harus memulai dari titik paling dasar, memastikan tubuhnya bisa kembali bergerak dengan baik. Ada hari-hari di mana semangatnya turun dan keraguan menghampiri. Namun di tengah kerapuhan itu, tekadnya untuk kembali tetap menyala. Perlahan, Momota kembali memegang raket. Ia mulai membangun ulang ritme permainan yang sempat terhenti. Latihan demi latihan dijalani dengan kesabaran yang luar biasa, seolah ia sedang menyusun kembali potongan puzzle yang hilang. Di akhir tahun 2020, ia sempat memberi harapan dengan meraih gelar nasional di Jepang. Banyak penggemar percaya kebangkitannya hanya tinggal menunggu waktu. Namun kenyataan berkata lain, perjalanan kembali ke puncak jauh lebih berat daripada yang dibayangkan. Dampak kecelakaan itu ternyata meninggalkan bekas yang lebih dalam dari sekedar luka fisik. Ia mengakui sulit mengembalikan performa seperti sebelum insiden. Ada perasaan berbeda saat berada di lapangan, seolah insting dan kepercayaan dirinya tidak lagi seutuh dulu. Dalam level elit, selisih sepersekian detik dalam membaca arah bola bisa menentukan segalanya. Permainannya tetap cerdas, tetapi ketajamannya tak lagi sama. Dan disitulah perjuangan sebenarnya dimulai, pertarungan melawan bayangan dirinya sendiri. Ujian mentalnya mencapai puncak saat Olimpiade Tokyo digelar. Bermain di rumah sendiri dengan harapan besar publik Jepang, ia justru tersingkir lebih awal. Hasil itu terasa begitu kontras dengan statusnya sebagai mantan nomor satu dunia. Ia bahkan mengakui naluri agresifnya sempat menghilang. Kekalahan itu bukan sekedar angka di papan skor, tetapi pukulan bagi rasa percaya diri. Dunia melihat hasilnya, tetapi hanya ia yang benar-benar merasakan beratnya tekanan tersebut. Tahun-tahun berikutnya dipenuhi usaha tanpa henti untuk bangkit. Ia terus mengikuti turnamen internasional, mencoba menemukan kembali permainan terbaiknya. Namun cedera lanjutan dan masalah fisik lainnya kembali menghambat. Tubuh yang pernah begitu tangguh, kini terasa lebih rentan. Setiap pertandingan menjadi ujian, bukan hanya melawan lawan di seberang net, tetapi juga melawan batas fisiknya sendiri. Di titik ini, perjuangannya menjadi semakin sunyi dan personal. Akhirnya, pada 2024, Momota mengambil keputusan berat untuk pensiun dari kompetisi internasional di usia 29 tahun. Keputusan itu lahir bukan dari kekalahan sesaat, tetapi dari kesadaran panjang tentang kondisi fisik dan mentalnya. Ia menyadari bahwa mengejar kembali posisi puncak bukan lagi tujuan yang realistis. Namun keputusan itu bukan tanda menyerah, melainkan bentuk kejujuran pada diri sendiri. Terkadang, menerima kenyataan membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar daripada sekedar terus bertahan. Meski kisahnya tidak berakhir dengan dongeng manis, perjalanan Momota menyimpan pelajaran yang sangat manusiawi. Ia tidak menyalahkan keadaan dan tetap menunjukkan rasa hormat pada olahraga yang membesarkan namanya.
Ia menerima bahwa hidup bisa berubah dalam 1 detik, dan manusia hanya bisa memilih bagaimana meresponsnya. Dalam diam, ia menunjukkan arti keteguhan hati. Dan mungkin disitulah letak kebesaran seorang atlet sejati. Pada akhirnya, perjuangan tak terlihat Kento Momota mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukan selalu tentang trofi. Terkadang kemenangan itu adalah keberanian untuk bangkit setelah jatuh dan ketulusan untuk menerima ketika jalan hidup berubah arah. Ia mungkin tidak kembali menjadi raja dunia seperti dulu, tetapi kisahnya tetap menjadi inspirasi. Karena legenda bukan hanya diukur dari berapa banyak gelar, melainkan dari seberapa kuat ia berdiri saat segalanya runtuh.